Indonesia adalah negara yang kaya dan terkenal dengan faunanya yang beraneka ragam. Bahkan banyak hewan yang hanya terdapat di Indonesia karena keunikan kondisi alamnya. Karena itulah kita harus melestarikan dan memperhatikan hewan langka yang masih tersisa agar kelak generasi selanjutnya tetap dapat menyaksikan kelangsungan hidup hewan langka ini. Salah satu contoh hewan langka adalah burung elang Jawa. Jumlahnya saat ini diperkirakan hanya tinggal sekitar 300 sampai 500 ekor saja. Tabel di bawah ini menunjukkan panjang bentang sayap elang Jawa dalam meter yang berhasil dikumpulkan oleh para peneliti lingkungan. Nah, untuk yang panjang sayapnya 166 sampai 170 cm ada 4 ekor burung. Lalu yang panjangnya masih mencapai 171 sampai 175 ada 20 ekor elang Jawa. Yang panjangnya 176 sampai 180 ada 37 ekor elang Jawa. Yang panjang sayapnya 181 sampai 185 ada 28 ekor. Yang lebih dari 186 cm panjang sayapnya ada 11 ekor. Nah, sekarang kita tentukan kuartil 1 dan kuartil 2-nya. Terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak data. N sama dengan ini 4 tambah 20 tambah 37 tambah 28 tambah 11. Nah, karena kita sudah dapat N-nya, kita cari kuartil 1-nya. Kuartil 1 yaitu data ke seperempat dikali 100. Seperempat kali 100 adalah 25. Maka data kuartil 1 terletak di ini 4 tambah 20, 24. Berarti kuartil 1-nya ada di sini. Di kelas 176 sampai 180. Batas bawahnya 176 dikurang 5, 175,5. Batas atas 180 tambah 5, 180,5. Lalu banyaknya data di bawah batas bawah adalah ini 4 tambah 20, 24 data. Lalu banyaknya data di batas tepi atas 4 tambah 20 tambah 37 adalah 61. Nah, selanjutnya kita masukkan dalam rumus kuartil 1 dikurang batas bawah dibagi data kuartil 1 dikurang banyaknya data di tepi bawah sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya data batas tepi atas dikurang banyaknya data batas tepi bawah. Kita operasikan, maka kita dapat kuartil 1 dikurang 175,5 dibagi 1 sama dengan 5 dibagi 37. Kita kali 1 kali 5 tetap 5. 5 dibagi 37 kita dapat 0,135. 0,135 kita tambah dengan 175,5. Maka kuartil 1-nya adalah 175,64. Lanjut untuk mencari kuartil 3. Kuartil 3 itu adalah data ke 3/4 dikali 100. 3/4 dikali 100 adalah 75. Nah, 75 ini berada di data keberapa? 4 tambah 20 tambah 37, ini 61. Ditambah 28, berarti lebih dari di sinilah data ke 75. Ada di kelas 181 sampai 185. Nah, selanjutnya dari 181 sampai 185, batas bawah kita kurangi 0,5 sehingga batas bawahnya adalah 180,5 dan batas atas 185,5. Batas atas kita tambah 0,5. Lalu banyaknya data batas tepi bawah. Ini 4 tambah 20 tambah 37. Jumlahnya adalah 61. Lalu banyaknya data batas tepi atas. Ini dari atas batas sini sampai ke bawah 61 tambah 28
nilainya adalah 89. Nah, kita sudah dapat seperti ini, kita masukkan dalam rumus kuartil 3 dikurang batas bawah dibagi dengan letak kuartil 3 dikurang banyaknya data di batas kelas bawah dikurang batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya data batas kelas atas dikurang banyaknya data batas kelas bawah. Kita operasikan, maka kita dapat kuartil 3 dikurang 180,5 dibagi 14 sama dengan 5 dibagi 128. 14 kali 5, 70 dibagi 28. 70 bagi 28 nilainya adalah 2,5. 2,5 lalu min 180,5 kita pindahkan ke kanan, berubah menjadi positif, sehingga 180,5 ditambah 2,5. Maka kuartil 3-nya adalah 183. Kita sudah dapat kuartil 3, lanjut bagian B. Tentukan persentil ke 80 dan interpretasikanlah hasilnya. Persentil ke 80. Persentil 80 atau P80 kita dapat nilainya, dia terletak di 80/100 dikali 100 data, maka P80 adalah 80. Nah, 80 terletak di kelas 181 sampai 185. Lalu batas kelasnya 180 dikurang 0,5, 180,5 dan 185 tambah 0,5, maka batas atas atau tepi atas kelas adalah 185,5. Kemudian banyaknya data untuk tepi bawah. Batas tepi bawah adalah 61 dan banyaknya data batas tepi atas adalah 89. Sama seperti kuartil 3 tadi. Kita masukkan rumus persentil 80 dikurang batas bawah dibagi nilai persentil 80 dikurang 61. 61 data sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya data batas atas dikurang banyaknya data batas bawah. Kita dapat persentil 80 dikurang 180,5 dibagi 19 sama dengan 5/28. 19 kali 5 kita dapat 95 dibagi 28. Nilainya ini adalah 3,39. Lalu kita jumlahkan dengan 180,5, maka persentil 80-nya adalah 183,89. Setelah kita dapat, kita tentukan interpretasinya. Kita interpretasikan persentil 80. Karena persentil 80 sama dengan 183,89 cm, artinya 20% elang Jawa memiliki panjang bentangan sayap minimal 183,89 cm. Bagian C, jelaskan mengapa tidak mungkin bisa menemukan persentil ke-90. Persentil 90 terletak di kelas ini lebih dari 186. Nah, kelas yang lebih dari 186 tidak memiliki tepi atas, sehingga kita tidak bisa menemukan persentil 90.